Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nakoy? Salam Sandaran Indonesia. Hari ini saya ingin membahas sebuah pertanyaan di dalam seri Q&A Nakoy ya. Ada pertanyaan yang dikirimkan melalui Instagram DM. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau saya tidak pernah mengalami hidup susah seperti Pak Nakoy, strip coach Nakoy, di mana saya waktu kecil sampai sekarang hidupnya betul-betul nyaman-nyaman saja, tidak pernah susah makan, tidak pernah banyak hinaan, tidak banyak juga tekanan. Bagaimana cara saya menemukan lompatan hidup? Thank you dari Widiawati di Lampung, dosen. Wow ya. Terima kasih Ibu Widiawati, sebuah pertanyaan yang keren dan jarang ditanyakan, tapi memang itu ada. Ada orang-orang yang memang hidupnya tidak seperti mengalami kehidupan yang seperti saya alami atau teman-teman lain alami, yang betul-betul dia nyaman ya, kemudian juga tidak banyak tekanan, tidak banyak kesulitan ya, kemudian juga normal-normal aja dan sebagainya dan sebagainya. Pertanyaan ini juga sama ditanyakan oleh seorang pengusaha sukses yang bernama Pak Basrizal Koto ketika dia sudah mencapai penghasilan sehari 1,4 miliar dan dia bertanya, bagaimana caranya biar saya memiliki semangat seperti waktu saya miskin. Jadi kata dia, ketika sudah sangat kaya, semangat itu turun. Ya, beda waktu dia miskin, yang punya semangat betul-betul luar biasa. Nah, bagaimana cara memberikan dirinya semangat seperti waktu dia miskin? Itu yang dia tanyakan kepada saya. Ibu Widiawati yang dihormati, yang saya hormati dan juga dimuliakan Allah, di dalam 1 minute awareness, juga di dalam 7 awareness, tentu saja kita sepakat dengan sebuah quote yang berbunyi seperti ini, bahwa kalau pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia-manusia lainnya. Nah, artinya kalau kita ingin tajam, kalau kita ingin kemudian terasah, maka kita harus sering diasah oleh manusia-manusia lainnya. Nah, bagaimana caranya agar kemudian ibu menemukan 1 minute awareness? Maka salah satunya adalah kalau kehidupan ibu tidak pernah atau belum mendapatkan seperti tekanan atau beban atau derita, kesulitan yang seperti saya alami, maka langkah yang pertama menuju ke situ adalah ibu melakukan yang namanya enrich your vision every day. Ibu perbesar, ibu perkuat, ibu perhalus lagi, perbesar lagi, ya, impian-impian ibu yang selama ini cukup di hati atau dalam pikiran. Ibu tulis dan ibu berpikir bagaimana caranya mewujudkan semua dreams ini. Seperti itu. Bagaimana caranya? Misalnya ibu sebagai seorang dosen, bermimpi mungkin, atau mungkin bermimpi dalam batin ibu walaupun mungkin 1 menit, seandainya punya kampus sendiri, seandainya punya sekolah sendiri, seandainya punya lembaga pendidikan sendiri, seandainya ya kalau sekarang ibu sudah punya lembaga, seandainya ibu akan membuat lembaga yang lebih tinggi lagi, mungkin yang tadinya SD, SMP, SMA, sekarang ingin membuat sebuah universitas misalnya. Nah, ketika kita membuat impian yang besar, kita membuat target yang besar, disitulah kita akan mulai terasah. Kita akan mulai terasah oleh yang namanya lika-liku kehidupan atau dinamika kehidupan yang seringkali tidak seperti dalam kertas. Orang-orang yang memiliki dreams, memiliki visi, memiliki target yang besar, cita-cita besar, berpikir dan berjiwa besar, tentu saja dia akan mulai mengenal sebuah latihan-latihan yang awalnya adalah masalah, tapi kemudian lama-kelamaan di situ malah dia menemukan berkah gitu. Itu awalnya. Dan ini juga dikuatkan dalam pelatihan 7 awareness yang tiap bulan diadakan, termasuk yang akan diadakan tanggal 28, 29 dan 30 bulan Mei ini. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat kesadaran, sahabat-sahabat Nakoy Great, oleh karena itulah kalau ibu ingin kemudian memiliki sebuah spirit yang besar, optimisme yang luar biasa, maka mulai melakukan sebuah keberanian untuk menyusun
atau memperbesar impian dan cita-cita ibu yang sangat besar yang selama ini hanya ada di dalam hati atau dalam pikiran. Saya yakin ya, Anda pasti memiliki cita-cita besar, tapi seringkali karena keadaan, karena keuangan, karena jaringan, karena kehidupan saat ini, seringkali kita simpan itu di hati yang paling dasar dan kita tidak mengutak-ngutik lagi. Kita biarkan impian tersebut kemudian terkurung di bawah sana dan kemudian kita akan menjalani hidup seperti orang banyak. Gitu. Tapi apakah impian itu hilang? Tidak, impian itu tetap ada. Saya yakin ya, Anda yang memiliki impian itu akan selalu tersimpan di hati Anda. Tinggal masalah momentum kapan membuka kembali kotak impian Anda tersebut. Jadi walaupun saya dan ibu misalnya berbeda pengalaman hidup dan ibu tidak merasakan mengalami yang saya alami, cobalah membuat impian-impian besar, target-target yang sangat besar, karena nanti di situ akan mulai menemukan berbagai dinamika yang kadang-kadang membuat mungkin hati, mungkin pikiran, mungkin jiwa, bahkan mungkin fisik atau raga ini begitu lelah. Dan disitulah kita akan belajar mempraktekkan seven awareness, dari mulai awareness of thinking. Bisa nggak kita menjaga pikiran positif dalam situasi yang berat itu? Awareness of silence, bagaimana kita bisa menjaga hati agar tidak mudah terprovokasi, agar nggak mudah kemudian emosi, agar tidak mudah kemudian frustasi. Kemudian awareness of success, bagaimana kemudian kita bisa mencetak orang-orang di bawah kita atau tim kita, staff kita, keluarga kita sukses di episode berikutnya gitu. Kita membuat tim-tim yang hebat. Kemudian awareness of soul, bagaimana kemudian kita mulai membaca, mengenali siapa sih kita, jiwa kita di mana sih, karakter kita di mana sih, temperamen kita di mana sih, sifat kita di mana sih, sehingga kemudian kita lebih mengenal diri sendiri gitu. Kemudian awareness of wisdom, kita juga belajar tentang bagaimana menjadi orang yang bijak dalam kehidupan ini, teman-teman. Awareness of vision, dan terakhirlah awareness of surrender atau ilmu ikhlas, teman-teman yang gue. Nah, vision sendiri di dalam seven awareness dikhususkan menjadi bab yang ke-6, bahwa orang-orang sukses tentu saja dia memiliki yang namanya vision. Nah, ini yang kemudian menjadi fundamental untuk teman-teman sukses saat ini, teman-teman yang great. Saya percaya ya, teman-teman yang luar biasa, bahwa kalau kita memperbesar visi, bahkan enrich your vision every day, perbesar terus, maka akan mulai belajar menemukan dinamika hidup. Kadang-kadang ada yang mencibir, kadang-kadang nggak setuju, kadang-kadang ada ujian, kadang-kadang ada beban, kadang-kadang ada letih jiwa. Tapi pada saat Anda memiliki ilmu ikhlas di dalam seven awareness, semuanya akan berakhir dengan bahagia. Silakan Anda boleh bergabung di kelas seven awareness angkatan ke-10 tanggal 28, 29, 30 Mei 2021 ini. Hubungin Ako Center di 0878 78 lagi 28 9001. Be transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.